Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Asas Islam Kalibening, khususnya kelas 4. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu dengan Pak Sabto dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, sehingga bisa belajar bersama meski dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, materi kita kali ini adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Oke, untuk anak-anakku kelas 4, selamat menyimak materi yang akan Pak Guru sampaikan di video ini. Yang pertama, mengenal Rasulullah SAW. Oke, siapa yang sudah kenal dengan Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Dan siapakah beliau? Mari kita ulas bersama-sama. Muhammad bin Abdullah adalah nabi pembawa ajaran Islam dan diyakini oleh umat muslim sebagai nabi dan rasul yang akhir. Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengemban amanah untuk menyampaikan kebenaran. Beliau diutus untuk membenarkan dan meluruskan akidah dan akhlak seluruh umat manusia. Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang agung. Beliau mengerjakan kebaikan dan akhlak-akhlak yang baik. Beliau mengajarkan kebaikan dan akhlak-akhlak yang baik. Ya, kebaikan itu berasal dari akhlak-akhlak yang baik. Beliau menerima wahyu pada usia berapa? 40 tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi nabi setelah beliau umurnya atau usianya 40 tahun. Nah, pada saat itu Rasulullah mulai dakwah dengan sembunyi-bunyi, ya, dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Karena apa? Karena belum banyak pendukung atau pengikutnya. Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya, jadi selama 3 tahun itu Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya itu dengan bersembunyi. Karena apa? Karena tadi ya masih berjuang sendiri, belum ada pengikut dan belum ada yang mengikuti beliau. Jadi selama 3 tahun awal kerasulan Nabi Muhammad SAW ini dilakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian barulah sedikit demi sedikit kerabat maupun sahabatnya mulai mengikuti ajaran yang beliau bawa. Selanjutnya, ketabahan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ketika berdakwah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penentangan dari kaum kafir Quraisy. Di antaranya, penentangan itu dipelopori oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Ummu Jamil, dan kaum kafir Quraisy pada umumnya. Nomor satu nih, penentangan Abu Jahal. Seperti apa sih penentangan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW? Abu Jahal adalah tokoh kaum kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah SAW. Karena itu, dia senantiasa mengejek Nabi Muhammad SAW ketika berpapasan di jalan, ketika bertemu. Abu Jahal ini sering dan selalu mengejek Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak puas hanya dengan mengejek. Suatu ketika, ia membawa sekarung jeroan hewan. Jeroan hewan tahu ya anak-anak ya. Jeroan hewan itu yang bagian apa? Gitu ya. Yang baru saja disembelih. Gimana itu rasanya? Gimana baunya? Gimana kotornya? Ya. Nah, jeroan hewan tersebut lalu ia ini adalah Abu Jahal tumpahkan ke punggung Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu sedang bersujud di depan Ka'bah. Anak bungsu Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah mengetahui peristiwa tersebut. Akhirnya Fatimah yang masih kecil membersihkan kotoran di tubuh ayahnya sambil menangis. Sementara Nabi Muhammad hanya bisa berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kejahatan tersebut, Abu Jahal juga mengatakan kepada kaum kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad sudah gila. Ia mengarang cerita tentang Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dipermalukan dan diejek di depan umum. Hal itu memberikan kesempatan kepada kaum kafir Quraisy yang lain untuk berbuat semena-mena terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah sangat membenci. Nah, suatu ketika ia mengambil batu besar untuk ditimpakan ke kepala Rasulullah yang sedang sholat menghadap Ka'bah. Saat itu Abu Jahal sudah siap sedia dengan batu besarnya. Ketika Rasulullah sedang melakukan sholat sampai pada gerakan sujud, Abu Jahal mengangkat batu besar tersebut kemudian menuju ke arah Rasul hingga jarak yang dekat. Nah, akan tetapi ia berbalik mundur. Kenapa? Tiba-tiba Abu Jahal ini balik mundur dengan wajah yang pucat dan ketakutan. Dengan tangannya yang sudah tidak bisa menahan beratnya batu, hingga dia pun melempar batu untuk membuang, sehingga tidak jadi batu itu digunakan untuk melempar Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata Abu Jahal terkejut dan ketakutan karena melihat unta jantan yang menakutkan, baik rupanya, lehernya, ataupun taringnya. Nah, binatang itu ingin memangsa Abu Jahal.
Begitulah kejahatan Abu Jahal terhadap Rasulullah. Namun Rasulullah SAW tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi dibalas oleh Rasulullah dengan kebaikan. Masya Allah, begitu mulia hati Nabi Muhammad SAW. Walaupun dicaci, walaupun diejek, walaupun diperlakukan dengan semena-mena, dilempar dengan jeroan hewan ya yang baru disembelih, sampai putrinya yang bernama Fatimah itu menangis saat membersihkan kotoran. Namun apa balasan beliau? Beliau tetap membalas dengan kebaikan. Inilah teladan yang perlu kita teladani atau kita ikuti. Selanjutnya, penentangan dari Abu Lahab. Hampir setiap hari Abu Lahab mengikuti Rasulullah dari belakang. Nah, kayak kurang kerjaan ini Abu Lahab ini. Tapi ceritanya seperti itu. Hampir setiap hari Abu Lahab itu mengikuti Rasulullah dari belakang, kemudian melemparinya dengan batu hingga kakinya berdarah. Kaki siapa? Kaki Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab juga meneriakinya pendusta, pembohong, dan sebagainya karena bencinya ia terhadap Islam. Jadi sebenarnya Abu Lahab ini tidak benci dengan Nabi Muhammad, namun hanya benci dengan dengan Islam. Kemudian penentangan dari siapa ini? Ummu Jamil. Siapa sih Ummu Jamil itu? Ummu Jamil adalah istri dari Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dan Ummu Jamil, suami istri ini memusuhi siapa? Nabi Muhammad, menentang ajaran Nabi Muhammad dan menentang Islam yang sedang masuk pada waktu itu. Nah, seringkali pada malam hari siapa ini? Ummu Jahil, istrinya Abu Jahal, memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh siapa? Rasulullah SAW. Sehingga bila Rasulullah lewat pada malam hari atau subuh, akan menginjak kayu yang berduri itu hingga terluka. Ummu Jamil suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa sebagian sahabat Rasulullah telah berhijrah ke daerah Habasyah dan mendapatkan keamanan di dalamnya, mereka siapa ini? Kaum Quraisy ya. Kaum Quraisy ini segera mengadakan rapat. Rapat untuk apa? Tentunya rapat untuk boikot tadi. Nah, mereka merencanakan perjanjian boikotan yang mereka terapkan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yaitu garis kerabat Rasulullah SAW. Nah, isi perjanjian pemboikotan itu apa sih? Isinya yang pertama, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang pertama. Yang kedua,
mereka tidak menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian yang ketiga, mereka tidak menjual sesuatu apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian yang keempat, mereka tidak membeli sesuatu apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, keempat perjanjian itu mereka tempel atau mereka letakkan di tengah-tengah Ka'bah sebagai bukti sikap dari masyarakat atau kaum Quraisy ini. Pemboikatan ini terjadi dari tahun ke-7 kenabian hingga 3 tahun lamanya dan berakhir secara perlahan karena beberapa pemimpin Quraisy menyadari bahwa tindakan mereka sangat keterlaluan, sehingga mereka pun melanggar kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, baik anak-anak, itu tadi sedikit materi tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Materi awal ya. Nah, semoga pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, itu dulu dari Pak Sabto. Selamat belajar untuk anak-anakku semuanya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, dan jangan lupa kalau bermain jangan terlalu capek. Oke, terima kasih. Pak Sabto akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.